Di penahanan Nikita Mirzani ditambah nih dari 20 hari menjadi 40 hari. Abang sendiri melihatnya seperti apa nih dalam perspektif kacamata hukum? Penahanan itu kan hal yang biasa lah. Jadi dari 20 hari bisa diperpanjang 20 hari, 40 hari itu. Ya, dalam hal ini mungkin sekarang kita lihat penyidik itu mungkin sudah mempercepat berkasan itu. Kalau sekarang mungkin belum P21 kan. Kayaknya dinyatakan belum lengkap, mungkin baru P19. Penyidik harus melengkapi beberapa petunjuk dari jaksa. Nah, jadi kita nggak tahu nih petunjuknya apa-apa saja, ya itulah penyidik pasti punya gambaran dan dia pasti mengerti kapan waktu berakhirnya. Yang pasti kan tidak bisa lebih dari 60 hari. 60 hari itu ya setelah 60 hari harus dibebaskan, harus dilepas ditanya. Setelah 40 hari? Iya, enggak, 60 hari. 60 hari, Bang? Ya dalam aturan di KUHP itu kewenangan penyidik itu untuk menahan seseorang, dia makanya dikebut oleh waktu. 60 hari wajib sudah P21, sudah pelimpahan tahap 2. Nah, dalam hal ini terdakwa dan barang bukti sudah ke kejaksaan. Nanti di jaksa kan ada masa penahanannya juga, dan dia mohon dari ketua pengadilan di mana si terdakwa nanti disidangkan. Jadi kalau misalnya penyidik, ya makanya itulah saya bilang dalam hal penahanan itu ya penyidik tuh harus berhati-hati berkaitan dengan penahanan kebebasan orang. Bila memang belum yakin untuk kasus ini bisa P21, ya alangkah baiknya ya dipikirkan kembali untuk, kalau penahanan itu kan hal yang gampang ya, apalagi misalnya sekelas siapa itu Nikita, misalnya orang yang gampang diambil lah, nggak takut untuk buron kan. Tapi kalau seandainya dalam waktu 60 hari nanti penyidik tidak bisa memenuhi apa petunjuk dari kejaksaan, ya itu sila yang bertanggung jawab toh. Ya, malulah penyidik kalau seandainya nggak bisa P21 itu barang untuk ambil tahap 2. Ya, makanya penyidik dalam hal ini tuh harus hati-hati nahan orang, karena ya kebebasan orang itu juga ya dilindungi oleh undang-undang juga. Ya, semoga dia di waktu 20 hari ini ya sudah dilimpahkan, harus sudah disidangkan. Kalau tidak kan bisa menjadi presiden buruk juga kan untuk penegak hukum itu sendiri. Kok bisa 60 hari nggak dilimpahkan? Itu koordinasi lah. Semoga petunjuknya dari jaksa dari sana itu semuanya bisa dipenuhi. Tapi kalau agak kadang-kadang kan ada petunjuknya ya agak susah penyidik itu penuhi. Ya, bisa orang-orang yang saksi kah atau petunjuk lain lah yang mungkin menyita waktu penyidik juga kan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya itu penyidik harus maraton. Oke. Bang, berarti artinya berkas ini sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada kejaksaan? Sudah. Nah, kemudian kejaksaan minta petunjuk. Ya, itu kan udah dibaca sama jaksa itu berkas yang dikirim sama penyidik. Setelah dibaca itu ada beberapa poin yang harus ditambahkan. Namanya petunjuk waktu di P19 itu. Oke, berarti bisa dibilang petunjuk itu bisa bukti atau saksi yang menguatkan kasus ini. Bisa. Bang, kalau ini kan melihat dari kronologisnya kan ada dua orang juga yang kemarin namanya sempat disebutkan nih, Dokter O dan Dokter D. Apakah dua orang ini juga nanti yang mungkin jaksa minta petunjuk itu untuk digabungkan menjadi tambahan atau seperti apa, Bang? Jadi kan jaksa kan setelah melakukan menelaah, membaca berkas yang dikirimkan oleh penyidik, tentu jaksa juga punya pertimbangan, punya petunjuk juga terhadap kasus yang berkas yang dia terima. Dalam hal petunjuk tadi misalnya melibatkan siapapun, bisa itulah petunjuknya dari sana. Misalnya memeriksakan si A, si B, si O atau siapapun itu, ya wajib diperiksa. Karena kalau seandainya petunjuk itu tidak dilakukan, tidak dikerjakan sama penyidik, ya yang kasihan kan tadi orang yang ditahan. Iya. Waktunya makin lama kan. Bang, berarti misalkan jaksa minta petunjuk itu saksi itu harus diperiksa atau ikut juga dilimpahkan atau mungkin statusnya sama dengan... Bisa, jaksa bisa dibilang jaksa orang ini harus jadi tersangka.
Oh gitu. Iya, mungkin kan jaksa punya pertimbangan di sana bahwa bukan hanya si A misalnya yang tersangka, si B juga wajib nih. Misalnya dari keterangan-keterangan itu tadi, jaksa punya pertimbangan juga, punya pandangan juga periksa orang ini. Jadi dari pengembangan juga untuk penyidik. Berarti kemungkinan dokter O dan ada lagi dokter D itu dia bisa ini terancam juga mereka artinya. Ya, kita lihat pidana ini berdiri sendiri enggak terhadap siapa ini NM. Nah, kalau memang ada orang lain yang berperan juga dari situ, ya pasti kan akan diperiksa kan, pasti kan jaksa juga, karena begini. Jaksa dalam hal melakukan penuntutan itu kan juga dia harus hati-hati. Karena nanti akan menjadi bumerang untuk dia waktu di persidangan. Karena kan waktu di pengadilan itu kan semua orang disebutkan. Makanya ya kalau seandainya apakah Nikita ini hanya sendiri, berdiri sendiri dalam hal melakukan yang dugaan pemerasan ini, apakah ada peran orang lain? Oh iya, peran orang lain yang kan ya, sempat misalnya ada orang yang memperkenalkannya orang yang ikut misalnya dia terlibat juga di sana, bisa jadi mereka bagian dari skenario, dia terlibat di dalamnya. Apakah tidak ada orang-orang yang terlibat itu tadi? Ya itu tadi saya bilang. Waktu pemeriksaan awal dulu di polisi itu, nah, disebutkan atau tidak, diperiksa atau tidak. Nah, sekarang kan jaksa periksa nih pemberkasannya. Kalau jaksa bilang bahwa orang ini salah satunya dia jadi tersangka atas petunjuk jaksa, ya penyidik harus mengerjakan itu. Oke. Nah Bang, ini kan tersangka tadinya ditahan 20 terus ditambah lagi 40 hari. Artinya rugi dong nih tersangka, artinya hak-hak dia. Seperti apa Bang mungkin secara hukum? Kalau rugi, ya memang dalam aturannya tadi, kalau tidak salah pasal 4 ayat 2-nya mengatakan itu kan hak kewenangan penahanan itu sepenuhnya ada di penyidik. Nah, tapi kewenangan tadi dan batasan-batasannya ada di waktunya. Waktunya kan udah tertera 20 hari, diperpanjang 20 hari, sampai 60 hari. 60 hari ini tadi itu masa penahanan itu penyidik. Maksimal. Kalau sampai 60 hari itu berkas tidak dilimpahkan, manusianya juga tidak dilimpahkan, harus dikeluarkan. Secara otomatis dibebaskan. Secara otomatis. Dan penyidik pasti pengerti itu. Secara otomatis dia bebas. Gitu. Bagus Bang. Iya benar.